Oke, baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima, jadi mungkin ini tidak terlalu apa ya ibaratnya itu. Saya takutnya tidak terlalu masuk gitu ke kalian karena mungkin ada yang sudah ada di tempat magang gitu. Saya bisa memaklumi itu, jadi nanti untuk recordnya seperti biasa, saya pasti share ke di e-learning. Jadi tolong dipahami di sana. Jadi mungkin kalian miss untuk penjelasan-penjelasan saya atau mungkin ada teman kalian yang bertanya dan kemudian kalian miss penjelasan saya itu bisa langsung recalling gitu loh. Jadi tidak benar-benar blank. Oke, karena terus terang metodologi penelitian karena tidak konversi ke mata kuliah magang ke magangnya gitu maka ini memang benar-benar harus dipahami gitu ya karena nanti UTS dan UAS itu pasti ada tugas-tugas tetap seperti mata kuliah biasa yang tidak di magang atau di PKM dan ya saya sih berharap mungkin magang itu ditaruhnya di semester 5 barengan PKM jadi mahasiswa bisa sekalian magang atau milih PKM gitu jadi ada dua pilihan jadi tidak mengganggu mata kuliah yang harus diajarkan di semester 6 dan 7 karena terus terang di mata kuliah semester 6 itu basic-basic keahlian kalian ketika lulus itu benar-benar ditekankan di semester 6 dan 7 maka itu nggak tahu juga sih strateginya gimana kurikulumnya di kampus Mardika ini. Oke, saya lanjut deh di sini ya. Jadi eh, hari ini ada 3 topik aja, tapi ini yang seringkali di skripsi itu seringkali tidak tidak diperhatikan baik-baik oleh mahasiswa. Jadi mungkin karena mereka berpikir fokusnya adalah di SPSS-nya atau di analisis data terutama yang kuantitatif. Jadi mereka itu untuk penyajian dan untuk hal-hal yang lainnya itu tidak diperhatikan. Atau bisa jadi mereka berpikir karena nanti pokoknya ada data, ada angka-angkanya, terus kemudian mereka masukkan ke SPSS selesai begitu. Padahal tidak sesederhana itu sebenarnya ya. Nah, Em, minggu lalu ada materi yang belum sempat saya sampaikan, tetapi sebenarnya itu masuk di analisis data juga. Jadi saya eh, apa namanya, ibaratnya itu saya review, tetapi sekaligus itu mengulang dari yang materi yang minggu lalu. Apa namanya, yang seharusnya ada di minggu lalu, tapi saya undurkan ke sini. Ini nanti akan saya kasih eh, datanya sebentar ya, saya masuk ke sini. Jadi yang pertama itu mungkin yang perlu diperhatikan adalah metode pengumpulan datanya dulu. Salah satu hal yang harus kalian perhatikan itu sebelum mengumpulkan data kuantitatif, kalian tuh harus sudah jelas kalian mau nelitinya di mana, terus siapa yang menjadi responden kalian gitu loh. Karena kalau itu tidak jelas dari awal, maka pada waktu mengumpulkan data, terutama data kuantitatif, ini akan membingungkan kalian sendiri di kedepannya. Jadi tolong diperhatikan kenapa di tugasnya kalian itu rata-rata saya kasih penekanan bahwa harus jelas ini apa harus jelas objek penelitiannya itu di mana. Jangan bicara tentang eh, di perusahaan misalnya nih perusahaan manufaktur di Surabaya. Perusahaan kan banyak manufaktur di Surabaya. Yang mana nih? Atau di perusahaan manufaktur di kota mana? Perusahaan manufaktur bidang apa di mana? Karena itu pasti akan berbeda gitu loh ketika kita mengambil datanya. Atau produk kecantikan di marketplace. Produk kecantikan merek apa di marketplace apa gitu loh. Karena kalau tidak seperti itu, maka pada waktu kalian mengambil pengumpulan data kuantitatifnya ini yang akan kesulitan. Akhirnya ya memang mungkin oh Bu, saya nggak nggak mau terlalu khusus karena susah nyarinya. Ya udah berarti kalian menggunakan nanti yang simple random karena itu akan mempengaruhi yang lain-lainnya juga loh. Pada waktu kalian misalnya kayak eh Bu saya nggak mau membatasi marketplace-nya di Shopee, tapi saya juga ada di Tokped atau di TikTok Shop misalnya gitu. Produknya kecantikan Bu, mereknya misalnya merek X misalnya. Dan iya nggak apa-apa juga gitu. Tetapi itu setidaknya kalian tetap harus membuat pengkhususan gitu. Di mana sih kalian ini sebenarnya mau meneliti? Karena itu nanti terkait dengan
jumlah sampel, jumlah populasi yang akan bisa kalian hitung seperti yang minggu lalu. Kalau misalnya kalian mengkhususkan di perusahaan A di Surabaya, misalnya nih yang MSDM, perusahaan A di Surabaya. Nah, perusahaan A di Surabaya itu berapa yang jumlah ininya, jumlah karyawannya misalnya. Terus yang jadi populasinya siapa? Dan itu kan harus jelas gitu. Dan ketika sudah tahu populasi, maka kalian akan bisa menghitung yang namanya sampel yang minggu lalu ya sudah saya sampaikan. Nah, sampel itu perlu karena kalau tidak ada sampel maka kalian akan kesulitan. Nah, terlalu banyak itu yang kalian ambil dan kalian tidak bisa fokus. Makanya sekali lagi ditekankan di penelitian nanti seperti itu ya. Nanti di tugas-tugas berikutnya ada tugas individu yang dikumpulkan tanggal 25. Itu nanti kalian coba lebih khusus lagi kalau yang belum dikhususkan di marketplace atau di perusahaan atau produk apa itu silakan ditekankan di mana gitu ya. Nah, supaya kalian tidak kesulitan pada waktu menentukan metode pengumpulannya. Nah, oke ya, saya ulang di sini. Jadi data itu adalah yang sekarang sesuatu yang kita ketahui gitu datanya. Kalau informasi itu ada kenyataan, tetapi informasi itu belum tentu jadi data. Jadi data itu yang memang berupa hal-hal yang terkait di dalam informasi itu. Kalau data itu juga dia yang membentuk bagaimana informasi itu akan ditampilkan dengan baik atau tidak. Informasi itu bakalan jadi bagus atau tidak kalau datanya itu bagus atau tidak gitu ya. Jadi kualitas dari informasi yang kalian sampaikan nanti di skripsi ini itu sangat tergantung dari data yang kalian kumpulkan. Kalau datanya nggak lengkap, datanya bias, datanya fake misalnya, maka itu akan menghasilkan informasi yang sesat gitu ya, informasi yang kurang pas begitu. Nah, wujudnya banyak ya, seperangkat ukuran, jadi ada kuantitatif terutama, ini ada angka-angka, atau kalau yang kualitatif itu bisa berupa verbalize atau kalimat atau hasil wawancara itu berupa kata-kata biasanya seperti itu. Atau bisa jadi berupa gambar kalau yang di kualitatif. Biasanya fenomenologi, etnografi, terus penelitian yang terkait dengan eh, budaya gitu ya, terus kemudian seni, sastra, hukum itu biasanya antropologi gitu ya, itu biasanya dia tidak hanya berupa dengan kata-kata atau hasil wawancara, tetapi dia ada kaitan dengan foto, dengan eh, apa namanya cuplikan skrip tertentu, misalnya dalam bahasa Sanskerta atau apa ya. Jadi kayak gitu-gitu. Itu yang di dalam penelitian budaya atau antropologi, etnografi biasanya masuk ke sana. Nah, kalau dari macam data itu kita lihat ada jenisnya yaitu sekunder dan primer. Jadi jenis datanya sekunder atau primer. Sifatnya adalah kuantitatif atau kualitatif. Bisa juga di dalam buku yang lain itu ngomongnya begini, kalau jenis data itu kuanti sama kuali, gitu ya. Tapi kalau dari sumbernya, menurut sumbernya itu dari sekunder atau primer. Kalau primer berarti langsung ke tempat di mana kita ngambil data itu langsung gitu ya. Jadi misalnya begini, primer itu kalau di kuantitatif berarti respondenmu. Itu sumbernya, kalau misalnya Bu saya pakai kuesioner, berarti itu adalah datanya eh, primer dan kalau kuantitatif atau menggunakan survei berarti itu jenisnya adalah kuantitatif itu. Nah, terus kemudian kalau misalnya kalian mengambil data, terutama yang keuangan nih, datanya itu dari laporan keuangan dari perusahaan. Kalian langsung minta ke perusahaan atau kalian ngambil dari ini laman atau websitenya Bursa Efek, itu kalian bicaranya adalah datanya adalah data sekunder sumbernya. Karena tidak kalian sendiri yang mengolah datanya nanti. Tetapi kalian sudah mendapatkan data tersebut. Jadi rata-rata kalau untuk yang data perusahaan, kemudian penelitian yang kualitatif, misalnya berupa misalnya ada patung begitu ya, terus kemudian sejarahnya dan seterusnya. Nah itu kalau yang pakai
apa literatur seperti itu rata-rata dia sekunder karena dia tidak mengolah sendiri literatur itu, tidak membuat literatur itu, tidak membuat buku itu sendiri, tidak membuat relief itu sendiri gitu. Jadi itu datanya sekunder. Tetapi ketika kita ini kualitatif ya, ketika kita melakukan wawancara dengan ahli antropologi atau ahli etnografi misalnya, wawancaranya itulah yang primer. Jadi biasanya kalau kuantitatif ataupun kualitatif atau mix itu datanya bisa aja sumbernya dari dua ini. Dan kita punya jenis data itu dalam satu penelitian itu bisa dua. Karena bisa jadi kita membutuhkan data sekunder untuk melengkapi penjelasan atau analisis dari yang primer tadi. Tetapi memang penekanan kita, misalnya kuantitatif, berarti yang data utamanya adalah data primer. Sekundernya itu ya mungkin kayak struktur organisasi perusahaan atau screenshot dari websitenya perusahaan yang menggambarkan visi misi dan seterusnya itu data sekunder. Tapi kalau misalnya kalian hanya menuliskan primer saja, itu sebenarnya kurang tepat kalau deskripsi. Karena kalian pada waktu menjelaskan hasil SPSS-nya, hasil output pengolahan datanya, kalian juga harus berkaitan atau mengaitkan penjelasan kalian dengan yang ada di ini apa namanya misalnya kayak visi misi perusahaan dan seterusnya, terutama kalau yang MSDM ya. Nah, oke. Terus kemudian ada lagi di sini menurut sifatnya yaitu kuanti dan kuali. Gini, eh kuantitatif itu adalah semua yang angkanya, sorry, datanya itu berupa angka, kuanti, diangkakan. Mau itu data keuangan, mau itu data yang skala Likert, skala rasio, dan skala-skala lain yang minggu lalu sudah saya sentil sedikit ya, sudah saya jelaskan. Nah, itu berarti adalah data kuantitatif. Meskipun kalian tidak memprosesnya dengan menggunakan SPSS. Nah, ini yang saya harus harus apa ibaratnya saya harus tekankan gitu ya, saya harus luruskan. Jadi ada beberapa dosen, saya tidak sebutkan nama, tetapi ini dosen-dosen yang baru ya, yang baru bimbing gitu, mereka selalu mengatakan bahwa kalau yang kuantitatif berarti harus ada SPSS-nya, PLS, AMOS, Lisrel, dan seterusnya, seperti itu. Sementara kalau yang misalnya rasio keuangan, ini ya misalnya ada penelitian tentang keuangan, dan itu tentang rasio keuangan, kan kita cuman ngitungnya itu tambah bagi kurang gitu kan, tambah bagi kali gitu aja kan, kalau rasio kan. Nah, itu dianggapnya masuk ke kualitatif, dan itu salah. Datanya sekunder, kalau yang keuangan ya datanya sekunder karena kita tidak ngitung neraca sendiri, tapi kita mendapatkan data tentang neraca atau laporan laba ruginya, itu kan langsung dari perusahaan dan itu kita hitung hitung sendiri. Yang kita hitung adalah rasionya. Jadi berdasarkan data sekunder kita menghitung angka-angka tersebut sehingga menghasilkan sesuatu eh, apa namanya sesuatu makna, itu nilai yang bisa dianalisis. Nah, ini termasuk kuantitatif, bukan kualitatif, karena dia menghitung atau memproses data yang kuantitatif tadi. Dan datanya itu adalah data kuantitatif aja, yang berupa angka-angka meskipun dia ngitung sendiri. Di awal-awal saya eh, menguji di Mahardika sekitar tahun 2013 an akhir gitu ya. 2013-an akhir karena sebelumnya saya berada di luar Surabaya, jadi saya nggak bisa membimbing. Terus kemudian selain itu saya juga ngajar di kampus lain, jadi saya tidak tidak terlalu banyak waktu untuk di Mahardika waktu itu. Jadi eh, apa namanya? Saya masih diberi beberapa anak bimbing itu dari akuntansi, meskipun saya di pembimbing kedua atau nguji di akuntansi.
Dan rata-rata karena akuntansi kan mereka datanya pasti data-data yang kuantitatif karena keuangan. Tapi mereka bicaranya itu adalah itu penelitian kualitatif. Saya bilang bagaimana bisa kualitatif? Lah wong ini loh adalah kuantitatif dan mereka bilang bahwa loh saya tidak pakai SPSS. Saya bilang, sebentar. Kenapa ya kok gini? Dan itu turun temurun kesalahan apa ya ibaratnya itu kesalahan yang membatasi bahwa kuantitatif itu hanya kalau kita memproses menggunakan SPSS dan sekitarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai Excel aja atau pakai tambah bagi atau pakai kalkulator biasa dan kita hitung manual, itu bukan kuantitatif katanya. Ya, itu salah lah. Jadi kualitatif atau kuantitatif itu yang membedakan adalah tujuan penelitiannya. Manakala kita dan juga datanya, kalau dibilang datanya adalah data kuantitatif itu berarti data yang berupa angka masio kita mau menghitungnya sendiri atau kita masukkan dalam satu tool seperti SPSS dan seterusnya. Nah, ini harus dipahami. Terus kemudian data sekunder. Data sekunder itu sebenarnya yang tadi saya bilang, sering diabaikan di dalam penelitian atau di dalam skripsi yang kuantitatif, yang menggunakan metodologi kuantitatif. Katanya gitu ya, biasanya mahasiswa itu lebih proses ke primernya. Jadi mengabaikan data sekunder. Padahal di dalam bab tiganya itu dituliskan data sekunder. Tapi sering dalam analisisnya itu diabaikan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau di kuantitatif, biasanya data sekunder ini adalah data-data yang terkait dengan misalnya statistik jumlah permintaan, statistik produk, dan lain-lainnya gitu kan. Atau em, visi misi dari perusahaan yang kita teliti misalnya. Nah, itu tidak dimasukkan di dalam analisis. Padahal dia sebutkan di dalam mappennya, di dalam bab tiganya. Nah, data sekunder itu sebenarnya adalah bermanfaat untuk membuat pemahaman masalah lebih baik gitu. Jadi kita pada waktu membuat latar belakang itu kan yang kita butuhkan adalah data-data sekunder gitu loh. Misalnya data industri pangan di Indonesia tahun sekian-sekian gitu. Kita kan ngambilnya dari BPS misalnya. Itu data sekunder loh itu. Yang sifatnya kuantitatif. Nah, kemudian untuk penjelasan masalah artinya untuk menjembatani bahwa masalah ini perlu diangkat atau perlu diteliti sebagai kalau sekarang ngomongnya adalah urgency of the research. Jadi kenapa kok penelitian ini perlu dilakukan? Jadi itu salah satunya adalah dengan menggunakan penjelasan dari data sekunder. Karena yang primer itu kita belum mengambil data kan kalau di kuantitatif dan seterusnya. Jadi ada juga untuk penyelesaian masalah atau solusi masalahnya. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya itu wajib gitu loh ada, tetapi dan sudah ada dituliskan, tetapi jarang sekali itu menjadi salah satu hal yang dimanfaatkan pada waktu analisis data di bab 4 kalau deskripsi. Itu menurut saya miss gitu ya di pembimbingnya atau mungkin juga di mahasiswanya karena biasanya mahasiswa itu last minute ya. Jadi kalau sudah ada, oh ya maksimal pengajuan skripsi itu tanggal sekian gitu, itu langsung mereka buru-buru gitu loh, dosennya disusu-susu kayak, Bu, saya nanti ini loh Bu, apa namanya nggak nututi dan seterusnya lah. Kalian kemana aja selama ini gitu loh, lah dosenmu ya nggak nganggur gitu ibaratnya. Jadi kalau misalnya kita pas lagi nggak match waktunya, dibilang dosennya yang mempersulit, padahal dosen itu juga kerjaannya nggak cuma ngajar, nggak cuma bimbing loh ya. Kalau kalian nanti suatu saat kalian pengen jadi dosen, ya mungkin kalau sistem pendidikan di Indonesia sudah lebih bagus, mungkin akan lebih nyantai. Tapi di Indonesia dosen itu tidak santai. Nah ini yang sering kali di dalam pembimbingan skripsi itu jadi kayak udur-udurannya di situ gitu loh ibaratnya. Jadi eh, yang dosennya dia lagi ngerjakan proyek penelitiannya karena tuntutan dari dikti gitu ya. Terus kemudian mahasiswanya juga nggak dari awal-awal nggak rajin pembimbingan gitu. Nah semester ini saya mendapatkan 4 anak bimbing yang semuanya kebetulan di MSDM gitu ya. Saya sudah agak mangkel juga sebenarnya gitu dengan plotting-plotting seperti itu karena saya sebenarnya basicnya lebih ke pemasaran gitu.
Tetapi kok dilalah gitu ya, empat-empatnya ini itu menurut saya tidak terlalu rajin, empat-empatnya. Empat-empatnya ngambil kuantitatif semua, tapi empat-empatnya ini menurut saya tidak rajin. Jadi eh, apa namanya spirit of fightingnya, jadi fighting spiritnya itu sangat sangat kurang menurut saya. Nah, tapi yang oke lah nanti kita bahas lebih lanjut di situ ya. Jadi ini adalah data sekunder. Jadi kalau kalian misalnya mau melihat terkait dengan data-data yang ada, ya berarti kalian harus tahu dulu kira-kira data yang kalian pakai itu apa gitu ya, kuanti atau kualitatif. Oke, terus kemudian terkait juga dengan, nah ini data sekunder. Data sekunder, ya ini tadi untuk penjelasan dan seterusnya nanti bisa dilihat. Kemudian strategi mencari data, jadi mengidentifikasi kebutuhan, memilih metode pencarian, menyaring dan mengevaluasi menggunakan data. Jadi itu yang kita perlu lakukan pada waktu kita mencari data atau kita mau melakukan data sekunder. Yang sekunder loh ya, kalau yang primer kan sudah pasti kita sesuaikan dengan kondisi atau tujuan penelitian atau variabel yang kita buat tadi gitu dan yang rancangan penelitian tadi. Tetapi kalau yang sekunder ini kadang-kadang kita itu karena banyaknya data yang perlu yang pengen kita dapatkan, jadi akhirnya itu nggak sesuai, nggak relevan gitu loh. Nah, itu yang harus diperhatikan. Terus kemudian expire date-nya. Jadi data sekunder, contohnya misalnya nih ya, Anda meneliti tentang kuliner gitu ya, bisnis kuliner gitu. Terus kemudian di latar belakang itu kalian menuliskan kayak situasi bisnis kuliner atau industri pangan atau ya, bisnis kuliner di Indonesia. Yang kalian pakai itu adalah data yang tahun misalnya tahun 2000 sampai 2010. Saking malesnya Anda mencarinya gitu loh, mencari yang terbaru. Nah, padahal skripsinya di tahun 2025. Maka ini tidak bisa digunakan kecuali kalian pengen meneliti perbedaan eh, time series gitu ya dari tahun 2010 atau dari tahun 2000 sampai 2010 kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2020 dan seterusnya kalian mau mencari itu membandingkan enggak masalah. Tetapi kalau kalian menelitinya yang sekarang dan kemudian kalian mau mau menelitinya sekarang dengan konteks sekarang gitu ya, tahun 2025, maka data yang diambil apalagi data statistik paling tidak 5 tahun terakhir. Nah, ini seringkali mahasiswa kayak nawar gitu, Bu, nggak ada datanya gini-gini. Ya kalau nggak ada data ya asumsi, tapi asumsi pun itu pasti kalau ketahuan waktu ujian dan ada ternyata diketahui ada data terbaru kalian nggak mau nyari, ya ya akan kena gitu loh. Terus kemudian biasanya mahasiswa nggak mau nyari itu nggak mau kasih data yang terbaru karena trikinya mereka. Jadi mereka biasanya ngambil dari skripsi yang sudah ada, yang sudah terbit atau penelitian yang ada di internet gitu ya. Datanya cuma segitu. Dan itu adalah skripsi-skripsi lama atau penelitian-penelitian lama yang misalnya tahun 2010, 2012, 2013 kayak gitu-gitu. Itu memang banyak yang menggunakan data-data BPS. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya konteksnya sekarang, tujuan penelitiannya adalah sekarang, maka kalian harus mengikuti data yang terbaru yang ada, gitu. Nah, terus kemudian berapa besar biaya ini harus diperhatikan juga. Yang gratis pasti di BPS. Hanya kadang-kadang BPS itu kita harus pinter-pinter nyari ya. Kadang-kadang mereka menggunakan tahun sementara atau data sementara. Tahun 2024 pun itu data sementara ada itu. Dan itu memang salah satu kekurangan kekurangan kita gitu ya di data. Makanya yang beredar di internet itu nggak pakai data, pokoknya asal ngomong, terus kemudian
katanya si ini, katanya si itu, pokoknya yang penting viral, jalan gitu. Makanya timbul banyak keributan di sosial masyarakat di Indonesia sekarang. Penyakitnya itu nggak ada data yang valid, nggak ada data yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi ngomongnya banter, lalu kemudian viral deh. Dan viralnya itu yang menjadi suatu kebenaran karena viral, padahal nggak benar gitu. Jadi saya ada beberapa waktu lalu saya mengikuti satu apa ya ibaratnya kayak satu seminar gitu, webinar lah ibaratnya. Dan itu tentang penelitian, penelitian kualitatif. Saya agak terlambat mengikuti ya, tetapi dua pembicara yang sempat saya ikuti secara full, itu pengetahuan tentang penelitian kualitatifnya itu loh kurang gitu loh. Dan saya tidak pernah melihat peneliti kedua kedua pembicara ini meneliti bidangnya apa menggunakan metodologi penelitian atau mix. Nah, kelihatan begitu satu pertanyaan dan pertanyaan itu menurut saya adalah kalau saya yang nanya itu adalah pertanyaan jebakan untuk si pembicara sebenarnya. Dan itu benar-benar pembicara tidak bisa memberikan jawaban yang benar gitu loh, jawaban yang tepat. Dan ini masalah ini sebenarnya. Nah, tapi karena mereka punya titel, mereka punya nama besar, dianggap itu sebagai ya itu bagus ini gini-gini. Hmm. Kemudian saya protes ya. Berapa hari kemudian saya ngomong sama salah satu teman saya yang mengundang saya gitu. Saya bilang, kemarin itu kayaknya ada yang nggak bener loh yang diomongin itu. Masa ini. Itu loh jelasan kayak gini-gitu. Iya, itu nanti jadi bahan evaluasi. Tapi masalahnya itu sudah terlanjur, pasti ada sesuatu yang eh, apa ya ibaratnya itu menancap di benaknya si peserta kan. Sesuatu yang salah kemudian nanti apalagi kalau pesertanya itu bukan mahasiswa tapi mungkin dosen. Nah, ini akan disampaikan ke mahasiswanya, mahasiswanya tambah salah pisan gitu loh. Jadi itu itu yang sekarang terjadi. Makanya hati-hati ketika kalian membuat data atau memilih data, itu pastikan data itu adalah sesuai yang benar dengan penelitian kalian, lalu yang sangat relevan dengan penelitian. Oke, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung di eh, chat. Terus kemudian data primer. Nah, data primer ini yang kita bisa lihat secara pasif atau aktif ya. Kalau yang pasif itu biasanya kalau pakai kuesioner, karena kan kadang-kadang kita tidak langsung bertemu dengan responden, tapi kita nitip link atau paling nggak kita nitip eh, berkas begitu ya, berkas kuesioner biasanya begitu. Dan itu juga tidak masalah karena selama kita kasih pesan ke yang nge-share atau di dalam lembar kuesioner itu kita benar-benar memberikan patokan siapa yang bisa mengisi kuesioner itu. Jadi contoh gini, kadang-kadang kita itu kan kalau yang pakai ini, pakai eh, bukan Google Form gitu ya, pakai yang print out, kita titipkan kuesioner ke temen atau ke orang gitu. Nah, kita harus briefing orang itu loh. Tolong ya nanti kalau orangnya seperti ini baru dikasih. Jangan aku nitip ya untuk pengunjungmu, untuk pelangganmu, nggak semuanya. Nah, kadang-kadang mereka akan tanya kalau yang biasa dititipi kuesioner dan ini paham gitu, dia tanya, ini yang kayak mana orangnya? Maksudnya respondennya yang seperti apa? Dan Anda punya kewajiban untuk memberitahukan ke mereka seperti apa responden yang kalian butuhkan. Nah, kalau tidak ditanya seperti itu sama yang kalian titipi, kalian harus memberikan briefing. Itu satu. Kedua, di dalam lembar kuesioner itu harus benar-benar strict bahwa yang mengisi itu harus kayak identitas, bukan identitas nama dan lain-lainnya, bukan ya, itu bisa di-exclude. Tapi paling tidak gini, saya pernah menggunakan jasa ini berapa kali dan seterusnya. Jadi yang tidak mengandung sifat rahasia, gitu ya. Nah, kalau seperti itu, maka kita bisa sedikit aman ya untuk yang pasif. Sementara data yang aktif itu bisa aja survei kita yang bagiin sendiri.
atau lebih banyak di wawancara biasanya. Karena wawancara kan pasti atau fokus group discussion itu biasanya si peneliti harus masuk di sana. Jadi kalau kalian interview nanti pada waktu kalian mengambil kualitatif dan wawancaranya itu kalian bukan kalian sendiri, maka bisa dipastikan hasilnya pasti ngaco itu. Karena kewajiban dari si ke kualitatif itu adalah si peneliti benar-benar yang harus berkaitan langsung dengan yang diinterview. Entah itu mau lewat telepon, entah itu mau lewat langsung, ataukah mau pakai chatting gitu. Pokoknya dia harus langsung melihat gitu ya, harus langsung me- mendapatkan datanya gitu loh. Itu aktif jadi. Karena kalau kualitatif nggak bisa diwakilkan sebenarnya. Oke ya, jadi itu yang primer. Jadi primer itu berarti langsung dengan sumber data yang kita jadikan responden biasanya seperti itu primernya. Kalau yang sekunder berarti kita nggak mengolah data sendiri dan datanya itu sudah tersedia. Jadi sudah ada, terus kita tinggal menganalisanya aja gitu. Kita tinggal menghitung ulang atau seperti apa gitu. Tapi itu sekunder sudah tersedia di sana. Nah, kalau di keuangan data primernya ya berarti misalnya nota-nota pembelian, terus kemudian misalnya kalau di keuangan nih, terus kita bikin sendiri, ngitung sendiri sampai ke neraca, misalnya kita bahas neraca. Berarti data data aslinya itu adalah yang apa nota, faktur dan lain-lainnya itu kita ngurusi sendiri gitu ya. Berarti kita ngumpulin sendiri gitu. Tetapi kan nggak mungkin gitu karena kecuali kita punya perusahaan sendiri, kemudian kita meneliti di perusahaan kita sendiri, kita tahu itu primernya di situ. Tapi rata-rata kalau di keuangan yang dikasihkan ke kita itu adalah data yang sudah sekunder. Karena itu data keuangan biasanya rahasia. Kalau misalnya mereka labanya 100 juta misalnya gitu, pasti pasti akan dibilang itu tidak 100 juta yang dikasih ke kita, tapi mungkin 110 atau mungkin dikasihnya 90 atau apa. Tapi bukan data asli biasanya begitu. Karena itu adalah data internal. Begitu kan dan belum tentu juga kita sebagai peneliti itu dipercaya banget oleh si bidang apa bagian perusahaan yang memberikan data. Jadi terus terang kalau di dalam penelitian mau kuanti atau kuali, yang paling sulit itu adalah waktu mencari data. Jadi kalau datanya nggak jelas, nggak pas, nggak full, nggak lengkap, maka kita nggak bisa menganalisis sesuai dengan yang kita butuhkan tadi. Oke ya, ini yang sudah tadi kita. Nah, kemudian data tadi, ini validitas dan reliabilitas. Ini sangat-sangat penting. Jadi nanti setelah UTS kita akan membahas banyak tentang kualitatif. Dan saya harus tegaskan bahwa validitas dan reliabilitas itu bukan hanya punyanya kuantitatif, tetapi di kualitatif pun itu harus ada uji validitas dan reliabilitasnya. Tapi kalau di kualitatif kita tidak menggunakan em, apa namanya skala-skala atau nominal-nominal tertentu atau koefisien tertentu untuk menentukan apakah itu valid atau reliable. Tetapi kita ada yang namanya triangulasi, baik itu triangulasi sumber, triangulasi waktu, atau triangulasi teknik. Nah, nanti itu akan saya jelaskan di setelah UTS. Tetapi kalau yang kuantitatif, nah ini pakai SPSS atau pakai Excel pun itu bisa. Pakai Excel ya, Excel biasa itu bisa. Jadi em, sekali lagi SPSS, PLS dan lain-lainnya itu tidak menjadi bahan ibaratnya tidak menjadi satu kewajiban harus SPSS versi ini dan seterusnya. Enggak. Itu hanya alat bantu kita untuk memproses data. Meskipun kita menggunakan Excel karena kita canggihnya menggunakan Excel, kalau untuk regresi bisa kita menggunakan Excel. Atau kita menggunakan software yang lainnya itu bisa. Itu hanya software. Jadi kalau ada yang mewajibkan bahwa oh nggak boleh pakai alat SPSS, pakainya harus PLS. Itu yang ngomong berarti dia nggak ngerti apa itu sebenarnya PLS dan apa itu SPSS. Dan saya yakin yang ngomong itu pasti nggak pernah membuka
nggak pernah menggunakan SPSS dan PLS secara intens gitu ya. Jadi dia nggak ngerti bedanya apa. Terus kemudian, oh harus SPSS versi ini, harus SPSS PLS versi yang ini. Itu berarti juga dia nggak pernah tahu bedanya apa. Dia hanya ikut-ikutan FOMO aja gitu loh. Apa yang terjadi itu seperti itu. Mulai dari tahun sekitar tahun 2016 17-an lah. Sekitar dari tahun 17-an 2017-an itu banyak banyak yang waktu apa namanya waktu membimbing itu mewajibkan mahasiswanya menggunakan SPSS kalau yang menggunakan SPSS versi yang terbaru. Dan ini menurut saya lucu. Jadi ada dua sebab. Yang pertama dia nggak pernah pakai, yang kedua pasti dia cuma ikut-ikutan aja. Nah itu yang menurut saya itu nggak nggak etis ya. Menurut saya ya kalau di dalam sisi pembimbingan. Oke, dari sisi validitas, reliabilitas, kita lihat di situ ada validitas internal dan validitas eksternal. Kalau validitas internal itu memberikan keyakinan selama desain penelitiannya sudah benar, maka hasil penelitiannya bisa dipercaya. Artinya, desain penelitian itu termasuk siapa yang menjadi responden, berapa jumlah sampelnya, dan seterusnya gitu kan. Termasuk di situ metodologinya seperti apa. Ya, kalau ini sudah benar berarti benar. Nah, kemudian validitas eksternal ini diaplikasikan pada dunia nyata yang menyerupai tempat yang diteliti dan seterusnya. Jadi kita melihatnya dari sisi eh, luar, dari sisi luar dari apa namanya dari sisi meten yang tadi landasan teori dan teoritiknya. Nah, validitas eksternal ini biasanya eh, dari analisis dari butir-butir butir-butir apa tadi kuesioner gitu ya, item di pernyataan itu sudah teruji gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti tentang kepuasan konsumen, berarti harus ada eh, harus pernah diteliti oleh orang lain dengan menggunakan indikator tersebut dan seterusnya. Jadi ini adalah validitas. Nah, yang kuantitatif ya. Nah, validitas dan reliabilitas ini harus dua-duanya dihitung kalau di kuantitatif. Dan yang dipentingkan dulu adalah validitas. Jadi ibaratnya kalau kita misalnya gini ya, ini analoginya supaya gampang untuk memahami validitas dan reliabilitas. Validitas itu seperti timbangan. Jadi kalau kita mau menimbang badan kita yang seumuran segini, kita mau nimbang berat badan, itu nggak mungkin pakai timbangan bayi yang kayak di posyandu, yang ada di atas meja itu biasanya, kan nggak mungkin. Loh Bu, tapi kan itu timbangan juga. Iya, tapi itu sudah salah karena itu adalah timbangan bayi dan kita bukan bayi lagi. Jadi timbangannya apa? Ya pakai timbangan badan. Nah, terus kemudian kita ngecek reliabilitasnya sekarang. Pada waktu kita apa alatnya sudah benar nih ya pada waktu kita mau ngukur timbang, kan kita mau ngukur berat badan, kita menggunakan timbangan badan. Nah, ini berarti sudah benar gitu loh. Tetapi kemudian kan masalah berikutnya adalah di reliabilitasnya. Jadi di reliabilitas itu adalah bagaimana hasilnya tadi, hasil kita nimbang, misalnya timbangan yang pada waktu dalam waktu, biasanya kan kalau kita nimbang badan, saya nggak tahu ya kalian, tapi kalau saya nimbang badan di rumah, itu nggak mungkin hanya satu kali naik ke timbangan, terus setelah itu, oh ya, sekitar segini, udah, misalnya 75 misalnya gitu. Oh ya, saya pasti antara nggak percaya atau mau meyakinkan gitu kan, karena timbangan di tempat saya digital, jadi saya nggak perlu ngepaskan jarum ya, tetapi kan ada yang analog itu kan harus dipaskan dulu. Nah, kalau yang timbangan digital kita pastikan bahwa pada waktu kita mau nimbang gitu ya, kita sentuh pakai kaki gitu, terus dia sudah muncul 00 gitu, berarti dia bekerja gitu ya. Artinya eh, baterainya nggak off gitu misalnya. Nah, pas kita naik pertama, misalnya katakanlah 75 gitu beratnya.
terus turun, gitu kan? Kita turun dari timbangan. Biasanya kalau saya itu saya naik lagi. Jadi saya nolkan lagi, terus kemudian saya ulangi lagi. Kalau hasilnya yang kedua itu sama, misalnya sama-sama 75, berarti oke hari itu, bentar, saya ngecas dulu. Berarti hari itu timbangan saya itu 75. Nah, itu reliable. Jadi saya mau, kalau misalnya kemudian suami saya nanya, berapa memangnya berat badannya sekarang? Saya bilang 75, ya saya sudah meyakinkan itu karena 2 kali pengujian. Ya, itu contohnya. Tetapi kalau eh, misalnya nih ya, saya mengujinya dengan menggunakan timbangan badan atau timbangan bayi. Pertama kepala dulu saya taruh di situ, kemudian tangan kanan, tangan kiri, terus kaki kanan. Iya, apa mutilasi dulu, Pak, gitu kan. Itu nggak bakalan bisa sesuai dengan eh, yang sebenarnya. Maka alatnya aja atau alat ukurnya itu sudah nggak tepat. Sama seperti ketika kita menggunakan eh, kuesioner. Jadi kuesioner ini pada waktu kita melakukan, contohnya ya, kita mau mengukur tentang kualitas layanan, gitu ya, kualitas layanan atau ibaratnya sudah marketing mix saja yang gampang deh. Kalian mungkin lebih 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 familiar dengan itu. Kita ngomong tentang bauran pemasaran. Berarti di situ alat ukur yang kita tampilkan di dalam lembar kuesioner itu berarti harus ada di situ tentang produk, harga, lokasi, promosi kan gitu kan. Produk price plus promosinya harus masuk semua. Kalau kita ngomong marketing mix tapi tidak ada komponen-komponen marketing mixnya, berarti alat ukurmu itu salah. Bu, tapi bisa reliable. Ya bisa aja, tapi salah itu. Makanya yang dipentingkan terlebih dahulu adalah valid. Kalau di dalam pengujian validitas menggunakan SPSS ternyata ada satu yang nggak valid, maka butir itu harus dibuang. Gitu ya, kalau menggunakan SPSS kan mudah ya. Jadi item X1 misalnya itu dibuang. X11 gitu dibuang, jelek gitu. Nanti yang dipakai X2, X12, X13 dan seterusnya misalnya gitu. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, di sini itu berarti bahwa kita harus memastikan dulu alat ukurnya. Sama seperti kita ngukur em, gimana ya, kalau orang yang biasa bekerja di atau benar-benar orang quality assurance banget gitu ya, mereka pasti tidak akan kompromi dengan hal-hal yang tidak valid gitu. Tapi ada juga yang dia di misalnya di penjaminan mutu atau di quality assurance, tapi karena dia tidak belajar, dia bukan tipikal orang quality assurance, maka biasanya mereka akan komprominya terlalu banyak gitu. Karena etik etos kerjanya sebagai seorang quality assurance itu mungkin tidak terlalu bagus gitu, tidak terlalu dipahami. Nah, orang-orang quality assurance itu kalau dia nggak ngomong, ini datanya katanya misalnya gitu, nggak bisa kalau katanya. Harus ada, kalau misalnya katanya siapa yang bilang, kapan dia bilang, bagaimana dia bilang. Gitu ya. Jadi harus ada bertahap begitu. Tetapi kalau sudah ada angka, kita lihat lagi. Oke, angkanya apa nih? Ini angka sumbernya dari mana? Ngitungnya bagaimana? Rumusnya bagaimana? Dan itu harus harus detail gitu. Baru kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ini. Nah, makanya pada waktu menjalankan audit biasanya gitu ya, kalau kalian nanti bekerja di audit, itu kita ada data angka, tapi kita biasanya ada wawancara. Pasti ada wawancara dengan user atau dengan karyawannya atau dengan stafnya. Nggak cuma dikasih dokumen aja, oh ya dokumennya sudah confirm ya ini antara satu data dengan satu dokumen dengan dokumen lain. Nggak cukup itu, tetapi dia harus tanya, dokumen ini siapa yang buat, kapan dibuat, bagaimana proses membuatnya. Sehingga dia yakin bahwa dokumen yang diberikan itu sesuai. Dan juga nggak percaya juga dengan satu orang jawabannya. Oh ya, dengan sini ya, kita cari, kita kita ngambil orang lain supaya sesuai apa tidak gitu di situ. Kalau jawabannya berbeda, wah itu sudah berarti ini yang benar yang mana nih gitu. Berarti data atau dokumen yang disampaikan ke kita itu tidak reliable. Dokumennya benar, misalnya laporan keuangan gitu. Laporan keuangannya benar,
Tetapi datanya gitu ya, isi di datanya itu tidak reliable. Nah, itu kita harus buat reliable, mana yang paling benar kan gitu. Oh, bukan versi yang itu, yang versi yang ini. Oke, versi yang itu sama ini bedanya apa? Kita cari ini. Oh, ternyata yang ini, versi yang ini yang reliable karena sudah relevan dengan yang lain-lainnya dan konsisten sifatnya begitu. Nah, oke. Ini kalau kalian nanti bicara tentang, nah, reliabilitas tidak menjamin bahwa ukuran tersebut akan valid. Sama seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau kita mau nimbang badan, pastikan dulu timbangan yang kita pakai itu adalah timbangan badan, bukan juga timbangan beras. Maksudnya timbangan yang ada di pasar-pasar yang timbangan gula gitu kan ya, nggak bisa juga kita pakai itu untuk nimbang badan. Terus validitas dan reliabilitas itu konsep yang saling melengkapi, tapi kadang saling bertentangan. Valid, tetapi belum tentu reliable. Nah, kalau di penelitian kuantitatif, dua-duanya harus ada. Kalau di kualitatif, sama. Jadi harus valid dan reliable. Nah, kadang-kadang validitas ini lebih sulit diraih. Iya, karena ketidaktahuan dari peneliti ukuran apa yang tepat, apalagi kuantitatif. Karena dia bikin kuesioner ngasal, tidak berdasarkan indikator, tidak berdasarkan juga teorinya, ngasal aja, maka validitasnya lebih sulit. Ya, oke. Reliable ini berarti peneliti lain dapat mereproduksi studi tersebut dengan menghasilkan mungkin untuk mendapatkan hasil yang sama. Jadi misalnya kalian bikin kuesioner kalian kalau valid dan reliable itu bisa dipakai untuk peneliti lain melakukan penelitian di tempat yang lain dengan konteks yang mungkin berbeda ya, tetapi kontennya sama, ibaratnya itu variabelnya sama. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Silakan. Tidak ada yang mau bertanya? Atau kalian lagi sibuk di tempat magang? Oke, nanti di dalam mungkin ya kalian akan nuliskan artikel. Untuk magang itu kalian akan nuliskan artikel yang harus disubmit sebagai salah satu komponen penilaian laporan magang. Ini yang saya bahas di sini nanti adalah laporan penelitian. Laporan penelitian itu bisa wujudnya artikel pada jurnal atau artikel pada e-proceeding gitu ya, atau skripsi, tesis, disertasi atau working papers ya, maksudnya pokoknya laporan penelitian. Dan itu sangat-sangat berbeda dengan makalah atau laporan kegiatan atau laporan PKM, laporan magang. Sangat berbeda. Ya, jadi jangan disamakan formatnya. Nanti untuk gini, kalau untuk magang, laporan magang kalian lihat di buku pedoman magang yang sudah di-share sama kaprodi kalian kayaknya. Terus kemudian yang kedua, eh, untuk yang laporan akhir di mata kuliah Medpen ini, itu nanti, laporan akhir ya, laporan di UAS ya, di UAS itu kan saya minta untuk mengumpulkan proposal ya. Nah, proposal itu adalah bab 1 sampai 3 plus daftar pustaka. Bab 1 sampai ya covernya ada, bab 1 sampai 3 plus daftar pustaka. Itu akan disesuaikan dengan format skripsinya Setia Mahardika. Nah, nanti hasil proyek untuk komponen penilaian hasil proyek mata kuliah ini itu adalah artikel kalian yang kalian kumpulkan untuk kelengkapan magang. Jadi yang kan kalian nanti ada diwajibkan untuk submit artikel ke jurnal. Nah, itu yang akan jadi hasil proyeknya kita. Jadi nanti kalian tidak perlu kerja 2 kali di situ supaya ya udah itu sekaligus untuk
melengkapi 35% dari komponen penilaian di mata kuliah ini, sekaligus untuk melengkapi mata kuliah yang magang. Jadi untuk laporan magangnya. Ya, jadi nanti tolong diperhatikan baik-baik ini. Jadi nanti untuk UTS nanti kayaknya tulis biasa. Jadi kalian yang magang pun masih bisa mengerjakan di jam yang sama. Terus kemudian untuk UAS itu tinggal upload saja. Upload eh, apa namanya? Upload proposal tadi. Tapi itu nanti UAS ya. Nah, itu tolong dibedakan untuk materi tugas dan UAS UTS yang ada di Medpen dengan mata kuliah yang konversi magang. Akan sangat berbeda. Tetapi saya kayaknya yang hasil proyek itu nanti saya ambilkan aja dari yang wajib kalian submit untuk kelengkapan laporan magang, yaitu artikel. Artikel yang kalian harus submit ke jurnal sebagai komponen penilaian di laporan magang. Kalau laporan magangmu nggak ada itu, maka nilaimu konversinya jelek tuh. Karena itu wajib hukumnya. Jadi daripada kalian kerja 2 kali hasil proyek dan seterusnya gitu ya, maka ya udah hasil proyeknya dari situ. Nah, laporan penelitian ini nanti sebenarnya mengarah ke laporan itu, bukan ke laporan magangnya, tetapi ke laporan misalnya kayak skripsi, kemudian disertasi dan lain-lainnya. Yang pasti ada itu adalah preliminarinya adalah halaman judul dan lain-lainnya. Pendahuluan ini wajib ada. Jadi di pendahuluan itu bisa gambar, grafik, tabel ya untuk melengkapi latar belakang kalian dalam menggunakan penelitian ini. Ini tugasnya, tujuannya itu apa gitu ya, untuk menguatkan kenapa penelitian ini penting. Itu ada di bagian pendahuluan. Maka atau di bagian latar belakang. Maka di bagian latar belakang itu tidak asal gombes ya ibaratnya itu. Tidak hanya sekedar menuliskan saja, tetapi di situ pasti harus ada dasarnya gitu ya. Kenapa kalian meneliti ini? Dan itu harus ada sumber referensinya. Maka referensi atau sumber pustaka, daftar pustaka itu sudah mulai ada, itu mulai dari bab 1, bukan hanya di bab 2. Tetapi mulai di bab 1 latar belakang itu sudah ada pasti kutipan dari sumber referensi yang kalian baca, yang nantinya masuk ke daftar pustaka. Wah, ini semoga kalian paham ya, karena terus terang kalau apa namanya online gini agak ribet. Oke, ini laporannya. Jadi ada pendahuluan, di pendahuluan itu bab 1 biasanya ya. Ini laporan yang umum sifatnya. Tapi nanti untuk yang tugas UAS gitu, itu akan saya buatkan format sendiri yang sesuai sama formatnya Mahardika skripsi gitu ya. Syukur-syukur kalau kalian memiliki buku pedoman skripsinya Mahardika yang terbaru. Itu bisa coba kalian tanya di mana di BPH deh. Yang kalian biasanya bayar SPP itu dijualnya di sana kalau nggak salah. Jadi kalian bisa cek. Oke ya, jadi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pelaksanaan penelitian dan kesimpulan ini basic ya. Ini adalah format yang basic. Kalau saya ngomong laporan itu adalah ini. Tapi kalau ngomong proposal itu biasanya bab 1, 2, dan 3. Karena namanya proposal itu dia belum melakukan penelitian. Jadi 1, 2, dan 3. Nah, di bab 1 ini biasanya ada rumusan apa latar belakang, rumusan masalah gitu ya. Terus kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian. Itu basic. Lalu tinjauan pustaka atau bab 2 itu ada landasan teori, penelitian terdahulu atau penemuan yang lalu. Terus kemudian ada hipotesis kalau di kuantitatif, kalau di kualitatif nggak ada. Kemudian kerangka konseptual, kerangka pemikiran. Lalu kemudian di metodologinya termasuk di situ desain penelitian. Dan desain penelitian itu adalah metodologimu apa, siapa siapa respondenmu, berapa jumlah populasi dan sampelnya, indikatornya apa dan lain-lainnya, variabelnya apa gitu. Ya itu isi laporannya, body of the papernya, body of the reportnya itu seperti itu.
Nanti pelaksanaan penelitian yaitu ada validasi data, terus kemudian datanya apa, ada uji validitas reliabilitas, ya validasi instrumen tadi, lalu kemudian ada analisis data, lalu ada penyajian, penyajian, penyajian datanya ini ya misalnya kayak hasil persentase jumlah setuju berapa, sangat tidak setuju berapa, terus kemudian analisis datanya, lalu kemudian pembahasannya biasanya gitu. Hasil analisis data ini bisa di hasil analisis ini bisa masuk pembahasan biasanya begitu kalau di formatnya Mahardika ya. Nanti pada waktu kalian mengerjakan proposal itu, proposal yang untuk UAS mata kuliah Medpen, itu kan proposal yang kalian buat sesuai dengan judul yang kemarin-kemarin kalian pakai. Dan itu kalian lanjutkan aja, dan itu yang kalian pakai nanti untuk skripsi. Jadi setidaknya selesai Medpen, kalian sudah memiliki paling tidak 40% skripsi, apa namanya, bekal untuk maju skripsi. Kalau seperti ini kalian bilang, alah Bu, kok ribet? Yang ribet sebenarnya itu nggak ribet, justru enak di situ. Dan kalian bisa tanya ke semua kampus, manajemen lah. Itu kayak gitu juga. Saya sangat senang karena kebetulan saya punya anak yang sekolah di STIE juga, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan dia manajemen, dan dia semester 6 sama saya, sama kayak kayak kalian ini gitu. Dan semester ini dia ada medpen. Dan di medpennya itu semua diarahkan untuk skripsi. Kebetulan dosen medpennya itu hanya lebih mengarahkan karena dia ahlinya hanya di kuantitatif. Begitu anak saya punya topik yang kualitatif, dia langsung apa ya namanya, langsung diminta sama salah satu profesor di perusahaan di kampusnya ini untuk ya udah nanti aku yang bimbing aja deh gitu. Karena kalau kualitatif ya profesor ini yang lebih lebih bagus gitu ibaratnya. Dan dosen medpennya itu hanya mengecek yang apa yang disampaikan oleh profnya, oh sudah dilakukan sama saya dan seterusnya gitu. Yang penting nanti skripsimu nanti ini ya, jadi gini gini gini. Jadi diarahkan ke skripsi. Kalau kalian masih merasa bahwa yang saya berikan, tugas yang saya berikan di Medpen ini membebani, di tempat lain itu juga sama seperti itu. Justru itu mempermudah. Bahkan saya studi S3, di mana cuma 6 semester ya. Kalau di S1 kan 8 semester. Mulai dari semester 1, kami sudah harus buat proposal dan sudah punya judul untuk disertasi. Dan selama semester 1 sama 2 kemarin itu, semua mata kuliah ada penugasan untuk menulis paper, menulis submit artikel dan seterusnya. Semua harus ada kaitannya dengan judul eh, disertasi yang kami harus ambil. Yang sudah kita propose dari awal semester 1. Dan itu kerasanya sekarang ketika saya mulai menyusun proposal semester ini, itu cukup membantu banget gitu loh. Nah, oke ya, itu untuk menulis laporan. Nah, oke, di bagian penutup daftar pustaka itu wajib, indeks itu kita nggak pakai. Tapi kalau misalnya kalian ada di menulis untuk jurnal atau di publikasi lain, mungkin diminta indeks, silakan dituliskan. Kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti adalah kalau di skripsi itu ada daftar pustaka dan lampiran. Di artikel pada jurnal pun kadang-kadang mereka memberikan slot gitu ya. Kalau misalnya ada lampiran silakan. Jadi misalnya nggak bisa tabelnya terlalu panjang, nggak bisa masuk di body papernya, ya itu dimasukkan di lampiran. Oke, ini adalah yang kuantitatif survei ya. Jadi nanti kebanyakan kalian kalau lihat dari judul-judulnya sih bakalan kuantitatif survei ya. Jadi itu landasan teori, terus kemudian rumusan hipotesis, ya itu kan di bab 2-nya. Terus kemudian
Di bab 3-nya itu ada ini semua, bab 4 sama bab 5. Semua sama. Ya. Ini kalau kuantitatif. Kalau kualitatif nanti beda. Nah, ini adalah teknik analisis. Jadi teknik analisis kemarin yang waktu kuis itu ada yang teknik analisisnya validitas reliabilitas. Bukan itu. Ya, jadi validitas reliabilitas itu adalah uji instrumennya gitu loh. Ibaratnya itu apakah instrumen yang kalian pakai itu valid, reliable atau tidak. Tetapi setelah valid dan reliable baru kalian bisa jalankan yang teknik analisis yang kalian pakai. Jadi teknik analisis ini digunakan untuk menjawab hipotesis atau menjawab rumusan masalah lah gitu ya, karena kan rumusan masalah kan bentuk tanya, menjawab rumusan masalah ya. Jadi bisa deskriptif kuantitatif, ini nggak pakai hipotesis kalau yang deskriptif kuantitatif, karena dia mendeskripsikan aja mirip-mirip kualitatif tapi bukan kualitatif datanya. Makanya tadi banyak yang terjebak itu masuk ke kualitatif yang keuangan. Tapi itu deskriptif kuantitatif. Nah, deskriptif kuantitatif tidak mensyaratkan adanya hipotesis. Tetapi untuk yang komparatif dan seterusnya ini ada, apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan dan seterusnya? Ini yang ada di dalam teknik analisis biasanya. Independent sample test dan seterusnya itu jarang banget mahasiswa Mardika ambil. Padahal itu apa ya ibaratnya itu sangat sangat bagus sebenarnya kalau mau di up gitu ya. Apakah ada perbedaan semangat kerja Gen Z dengan milenial? Nggak ada yang ngambil. Padahal itu pasti komparatif itu. Dua sampel. Sampel Gen Z sama sampel milenial gitu. Di perusahaan mana? Itu simple sebenarnya. Nanti nanti jawabannya, ya hipotesisnya adalah dugaannya adalah ada perbedaan. Gitu kan. Hipotesis alternatifnya, hipotesis penelitiannya adalah ada perbedaan antara semangat kerja Gen Z dengan milenial misalnya. Nah, hasil penelitiannya belum tentu ada perbedaan. Nah, itu hasil dari komparatif ini tadi. Tidak ada. Sekarang muluk-muluk semua harus pakai SEM, harus pakai ini. Terlalu ribet. Yang simple aja loh. Itu sudah bisa membuat orang berpikir gitu loh. Ya, tapi ya oke lah. Kita ikuti aja jalurnya. Jadi rata-rata minta yang analisis jalur, SEM lah, pakai PLS dan seterusnya. What for? Itu nggak esensi. Penelitian yang baik itu bukan yang menggunakan tools yang super canggih dan terbaru. Enggak. Tetapi penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai dan benar. Itu jalan. Itu penelitian yang baik. Oke, ini deskriptif kuantitatif. Kalian lihat di sini ya, contoh-contohnya. Ini yang korelasi. Korelasi itu ya yang X ke Y gitu ya, yang seperti biasa. Terus kemudian ini analisis jalur, jadi ada variabel interveningnya. X3 itu biasanya kita ganti dengan Z, supaya tidak membingungkan dengan koefisien. Jadi sebaiknya diganti Z. Ini karena saya ngambil dari materi waktu saya sekolah penelitian. Jadi Z gitu. Tapi X3 kalau letaknya di situ berarti itu adalah moderator, variabel moderator atau kalau enggak intervening, tergantung dari eh, jalurnya gitu ya, tergantung dari esensi variabelnya. Kalau variabelnya moderator berarti dia itu akan menguatkan atau melemahkan hubungan antara independen ke dependen. Tetapi kalau hanya untuk apakah X atau independen itu harus melalui Z dulu, intervening dulu baru ke Y atau tidak, pengaruh langsung tidak langsungnya, nah itu baru menggunakan intervening. Jadi biasanya yang dipakai oleh mahasiswa Mardika itu adalah yang intervening. Contoh misalnya gini, apakah eh, loyalitas misalnya pengaruh kualitas produk ke loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen. Jadi apakah konsumen harus puas dulu baru loyal ataukah begitu kualitasnya produk bagus, begitu kualitasnya produk bagus, dia langsung loyal aja. Nggak perlu puas dulu. Pokoknya kalau kualitasnya bagus ya langsung loyal. Kalau dia beli lagi ya ke situ gitu.
Ataukah dia harus merasa puas dulu, baru kemudian melalui eh, baru nyampe ke loyalitas. Nah, pastinya yang ditaruh di intervening itu bukan sembarang variabel menurut suka-sukanya kita, tetapi harus ada dasar teorinya, gitu. Ya, jadi termasuk misalnya yang MSDM gitu misalnya, apakah eh bentar misalnya hmm, apa ya motivasi atau kepemimpinan gaya kepemimpinan itu akan mempengaruhi kinerja karyawan secara langsung atau tidak langsung kalau di tengah-tengahnya ada motivasi, misalnya gitu. Nah, kita naruh variabel motivasi itu karena bisa jadi gaya kepemimpinan ini memberikan apa namanya, mempengaruhi motivasi terlebih dahulu, baru kemudian bisa meningkatkan kinerja. Atau bisa jadi gaya kepemimpinan nggak usah termotivasi, dia langsung mempengaruhi kinerja. Nah, itu kita harus cek di landasan teorinya. Nah, ini yang pakai SEM ya, yang ribet itu yang pakai SEM. Nah, ini interveningnya bisa X4, X5 ini bisa bisa jadi intervening gitu, tergantung dari penelitian yang dilakukan. Oke, ini penyajiannya jadi ada rancangan, terus kemudian kesimpulan ya. Kesimpulan itu bisa jadi non statistik kalau kualitatif, dan kita hanya menjelaskan ada pengaruh si ini kesimpulannya hanya menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Tapi bisa juga menarik kesimpulan itu dengan melibatkan hasil data kuantitatifnya kalau yang kuantitatif. Tetapi kalau di Mardika itu sebaiknya menggunakan non statistik ya, karena kalau yang kesimpulannya dengan menggunakan cara statistik tadi itu sudah dijelaskan di bab 4.3 biasanya di analisis datanya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke ini contoh-contohnya. Ibu, Ya, izin bertanya. silakan. Ibu, apakah dari variabel independen itu minimal sampai, misal independen X-nya itu Hmm, per variabel X-nya itu minimal 30 responden, apa, nah, misalnya kan saya ada dua, misal contoh ya Bu ya, hmm, ada dua X-nya gitu loh, independennya. Jadi hmm. minimal 30 apa saya ambil responden 60 Bu? Kayak minimalnya gitu loh Bu. Populasinya berapa? Populasinya ya banyak sih Bu, dua kan kayak di Surabaya gitu contohnya. Hmm, Nah, di X-nya itu kayak misal apa ya, yang kemarin eh, tugas dari dosen lain itu hmm, pengaruh online customer review dan beauty influencer terhadap apa? Terhadap keputusan pembelian di TikTok gitu, Bu. hmm. Nah, itu minimal respondennya itu gimana, Bu? Kalau banyak ya, kalau banyak ya kalian hitung menggunakan mesti jumlahnya lebih dari 200 ya mestinya ya, lebih banyak kan ya. Jadi kalau banyak dan kamu nggak tahu pasti jumlah populasinya berapa, nggak bisa langsung ditaruh 30. Tetapi eh, kalian gunakan, ya bisa aja 30 kalau kalian menggunakan alasan yang 10 kali jumlah variabel gitu. Itu bisa langsung taruh 30. Bisa. Atau kalau kalian menggunakan rumusnya Lemshow dengan kategori populasi yang jumlahnya tidak diketahui pasti gitu ya, karena nggak ngerti juga data statistiknya dan lain-lain, maka itu kalau menggunakan rumus Lemshow jatuhnya itu 96. Jadi yang biasanya 100 responden itu sebenarnya bukan 100 tiba-tiba 100, tetapi mungkin dia melebihkan dari yang 96 berdasarkan rumusnya Lemshow. Tapi kalau misalnya Bu 96 kebanyakan Bu gitu kan, ini tugas sudah di dosen lain aja kok. Ya udah kalau misalnya untuk penugasan yang sifatnya tidak terlalu esensi ke penelitian yang skripsi misalnya begitu ya,
Kalian gunakan aja yang rumus eh, berapa 10 kali jumlah 10 kali jumlah variabel ya. 10 kali jumlah variabel. Soalnya ada juga yang 5 kali jumlah indikator yang dipakai. Jadi nanti kalian harus mendasarkan itu. 30 nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu ada dasarnya. X-nya berapa? X variabel independennya berapa? X-nya 2, Ibu. Dua, Y-nya satu. Ya Ya. bisa langsung langsung aja pakai yang menggunakan jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus dari siapa gitu ya, berdasarkan pemahaman atau konsepnya siapa, kalian ngambil dari mana sejumlah 10 kali jumlah variabel tadi. Kan 3, 2X, 1Y. Nah, itu nanti yang kalian pakai dengan alasan bahwa jumlah populasinya tidak diketahui dengan pasti. Kalau jumlah populasinya sudah tahu pasti 1.000 gitu, nah kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus Slovin. Nah, kalau sudah masuk rumus, Lemsio juga kalau sudah masuk rumus, itu pasti kita lihat standar errornya ya. Jadi kalau standar errornya ekonomi itu biasanya 5%. Sosial ekonomi biasanya, hmm, kalau ilmu sosial itu biasanya 10 maksimal. Kalau ekonomi itu 5% paling bagus. Terus kemudian kalau teknik dan kedokteran itu 1% standar errornya. Jadi nggak boleh lebih dari misalnya ada malprakteknya gitu ya 0,01%. Jadi 1.000 itu cuma mungkin satu gitu aja yang error. Karena kan itu menyangkut nyawa atau menyangkut kepentingan presisi dari hasilnya gitu. Bisa. Nah, baik, terima kasih, Ibu. Nah, sudah dapat berapa memangnya? Dapat 70. Oh ya, kalau 70, oke. Kamu bisa pakai rumus Lemsio sih, saya rasa kalau memang ini. Kalau masih bisa berkembang ya sampai 96. Masih bisa nggak kira-kira? Atau terus 70 mau kalian pakai semua landasannya apa? Itu yang agak sulit. Karena kalau yang tadi 3 kali, apa namanya? 10 kali jumlah variabel itu kan ada dasarnya. Biasanya di bukunya Sugiono ada. Terus kemudian kalau yang menggunakan rumus Lemsio itu juga ada. Banyak itu yang menggunakan rumus Lemsio itu kalau si populasi tidak diketahui pasti. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kalian masukkan 70 ini aja, nah ya kalian bisa masukkan 30 tadi, atau kalau enggak kalian naikkan aja tinggal nambah 26 orang gitu, menggunakan rumus Lemsio tadi. Karena rumus Lemsio itu kalau dengan significance errornya itu 10% itu 96 itu. Itu. Jadi mungkin bisa dipikirkan lagi nanti. Tapi Iya emang sih, Bu. kalau sudah 70 terus kemudian kamu pakai cuman yang kilo tadi yang apa namanya? Yang 30 kayaknya eman itu. Ya enggak sih? Karena kan memang apa ya ibaratnya itu em, datanya sudah kadung dicari gitu loh. Ya itu sayang sih menurut saya. Hmm, iya, Ibu. Oke. Ini apa namanya? Diburu-buruin dosennya. Ya, ya wes kayak gitu ya ngambil yang 30 aja. Nanti kalau tapi data 30-nya itu kalian harus cek juga loh ya. Kira-kira ngambil sumbernya kenapa cuma 30 itu harus ada dasarnya, landasannya dari buku atau dari penelitian lain gitu. Jangan tiba-tiba kalian taruh di situ tanpa 30 karena jumlah penelitian tidak diketahui. Itu menurut si jumlah populasi tidak diketahui maka dituliskan sampel yang digunakan adalah 30. Nah, itu harus kalian tuliskan berdasarkan siapa gitu. Halaman berapa.
Kalau sih diprotes be dosenmu ya suruh dosenmu tuh buka bukunya itu. Kalian bawakan aja bukunya. Iya, Ibu. Terima Ya. kasih. Ya. Oke, presensi bisa presensi bisa di scan ya. Saya sudah taruh di kolom chat. Nah, saya akan coba tampilkan sedikit lagi untuk contoh ya. Jadi penulisan bentar. Bentar ya, saya harus buka beberapa artikel ini. Permisi Bu, mau tanya sebentar Ya, aja. boleh nggak Bapak silakan. Untuk yang degree of freedom itu teori rumus apa ya Ibu ya? Degree of freedom itu Heeh. yang DF-nya sekian, terus sang-nya berapa 0,5 kalau nggak salah, terus nanti ada nilai apa ya kontribusi yang udah ditentukan itu loh Bu, yang 0,05 itu berapa-berapanya respondennya yang gitu-gitu, nilainya yang 1,998 yang seperti itu loh Bu. Untuk hitung T-table yang gitu. Mas ini ditanyakan ini apanya? Rumusnya atau Iya, itu kalau boleh tahu nama rumusnya apa ya Ibu ya? Soalnya rumusnya ya degree of freedom sebenarnya DF itu. untuk mengetahui seberapa banyak respondennya seperti itu kah Ibu atau Dia sebenarnya lebih ke arah kalau menuliskan di ini ya, kalau mau baca tabel gitu loh. Jadi kan tabel itu ada yang apa namanya DF, DF, kolom DF, terus kemudian ada jumlah jumlah apa namanya jumlah sampelnya itu ada kalau di tabel T gitu kan. Biasanya di situ. Jadi nanti di tabel T itu dia menentukan koefisien tabel dan koefisien tabel itu yang akan apakah nanti hasil dari koefisien regresinya misalnya itu hitungnya lebih rendah atau lebih tinggi daripada koefisien tabel itu baru kita bisa tentukan itu termasuk valid atau tidak, signifikan atau tidak kayak gitu-gitu. Itu aja sebenarnya sih. Kalau kalian menggunakan sebenarnya gini, itu kalau kalian menggunakan SPSS sudah otomatis sebenarnya. DF-nya itu sudah langsung terhitung gitu loh di di output SPSS-nya kan. Tetapi kalau kalian menghitung manual, memang itu ada rumusnya. Ada rumusnya, tapi rumusnya nggak terlalu sulit juga kan itu apa dikurangi apa n dikurangi eh, satu gitu kan. Kalau nggak salah n kurangi satu apa apa. Saya udah lama sekali nggak ngitung DF secara manual, tapi kalau rumusnya itu cuma itu aja n kurangi satu. Nah ini sebenarnya untuk mengetahui variasi apa ya apa variasi datanya gitu loh. Kalau misalnya kalian menggunakan SPSS sih saya rasa itu sudah terhitung kok otomatis. Jadi nanti yang muncul di kolom SPSS itu tabel T-nya T T hitung T hitungnya itu berapa, terus kemudian koefisiennya berapa. Jadi nggak perlu lagi lihat tabel sebenarnya. Kalau kalian menggunakan SPSS. Tapi kalau kalian menghitung manual, berarti kalian eh, itu harus menggunakan hitungan manual gitu. Jadi jadi misalnya itu sebenarnya untuk artinya gini, kalau n min satu misalnya datanya 100 kemudian di n min satu misalnya begitu. Berarti datamu yang bebas, yang benar-benar bebas dari error itu ya 99 itu n min satu ya 99. 100 kurang satu itu. Tapi kan kita harus membandingkannya dengan eh, apa namanya?
significance errornya berapa dan seterusnya itu kalau di tabel nanti bacanya tabel begitu. Nah, itu di pelajaran statistik ada sih sebenarnya. Kalau kalian waktu statistik diajari baca tabel R, tabel T dan seterusnya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau seperti itu? N-2 kalau nggak N-1 ya, ada N-2, N-1 sih. Tapi yang saya rasa saya lebih sering itu menggunakan N-2. Jadi misalnya 100 data, itu DF-nya itu 98. Jadi nanti munculnya kalau kita menggunakan SPSS ya, itu di kolom DF-nya itu langsung tertulis 98. Bukan 100 lagi, meskipun sampelnya kita 100. Oke, mungkin nanti bisa dibahas ini. Sebenarnya ini statistika yang dasar ya, tetapi perlu perlu tahu juga supaya bacanya nanti juga ini. Tapi jarang banget kita menggunakan itu secara manual lalu baca dari tabel T. Kalau mungkin di tahun ya waktu saya skripsi itu atau ya saya skripsi itu saya masih pakai yang tabel ya. Jadi saya ngitung DF berapa, terus kemudian itu di populasinya itu dihitung manual. Kalau sekarang kan mau kalian misalnya punya data 1.000 gitu misalnya, kalian masukkan aja rumus Lovin yang langsung gitu ya, yang langsung kelihatan di apa namanya di web itu ada berapa jumlahnya gitu, otomatis menghitungkan. Nah, cuman kan akhirnya kita perlu tahu itu apa sebenarnya. Kenapa kok kita harus menggunakan rumus Lovin kan kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau mau dikembangkan pertanyaannya boleh silakan. Iya Ibu, permisi. Hmm. Satu lagi, karena saya masih bingung ya Ibu ya, untuk melihat satu arah atau dua arahnya itu loh Bu, itu Oh, gimana ya Bu ya maksudnya? oke, untuk yang one tail two tail gitu tuh ya. Kalau yang Betul. jadi misalnya gini, contohnya eh, kalau satu arah itu adalah misalnya contoh di rumusan masalah itu apakah eh, biaya promosi meningkatkan dapat meningkatkan jumlah penjualan. Nah, berarti kan itu satu arah dia mengarah ke meningkatkan tadi. Tetapi kalau apakah ada pengaruh biaya promosi terhadap jumlah penjualan? Nah, berarti kan kita bisa ngelihat, oh ada pengaruh nih, bisa menurunkan, bisa menaikkan kan gitu. Itu. Jadi kalau yang one tail itu sebenarnya dia lebih apa ya sudah si peneliti itu sudah memiliki hipotesis bahwa asumsi dan dugaannya dia bahwa variabel independen ini ternyata dia akan meningkatkan atau bahkan akan menurunkan variabel Y. Jadi itu dia ngujinya satu sisi, begitu. Tapi rata-rata lebih amannya itu adalah menggunakan dua sisi tadi karena kita tidak tahu toh data yang kita kumpulkan, terus kemudian kita juga nggak ngerti situasi yang ada di sekitar responden pada waktu mengisi kuesioner dan lain-lainnya. Jadi memang lebih aman menggunakan dua dua sisi itu. Ya kamu penelitiannya tentang apa? Maksudnya meningkatkan apa namanya judulnya? Ini yang tugas dosen tadi. Iya, tugas dosen tadi yang teman saya juga bertanya tentang Hmm. responden itu tadi. Judulnya masih sama Ibu untuk customer review dan beauty influencer Hmm. terhadap keputusan pembelian pada produk Wardah di aplikasi TikTok.
Nah, itu 2 til itu, 2 til itu. Iya, Ibu. Jadi Ah, saya hanya make sure saja apakah saya sudah benar atau tidak. ya, ya. Memang rata-rata kalau S1 sih kita menggunakannya itu ya karena rata-rata memang ya dan lebih aman juga sih sebenarnya. Itu kecenderungan ya. Jadi distribusinya pun juga harus normal kan nanti. Makanya karena distribusinya normal biasanya eh, untuk regresi dan lain-lainnya itu bisa dipakai. Ya, syaratnya kan harus distribusinya normal, tidak ada multikolinearitas atau asumsi klasik lah kalau regresi linear. Nah, tapi kalian harus pastikan ya, kalau misalnya apa namanya, kalian menggunakan survei, penelitian yang survei, jangan sampai kalian salah dalam apa ya ibaratnya itu, hmm, mengambil indikator dan seterusnya. Itu bahaya kalau soalnya kalau salah. Jadi pada waktu ngambil indikatornya salah, ya otomatis sampai ke belakang itu juga agak aneh gitu ibaratnya. Nah, oke, saya akan nampilkan beberapa contoh di sini. Semoga ini bisa kebaca. Di mana ya? Sebentar, saya ngambil di sini aja deh. Oh, bentar ya. Ini soalnya filenya kok agak hilang, kok hilang. Nah, oke. Apakah sudah ketemu, sudah bisa dilihat? Sudah ya? Oke, sudah dilihat ya? Bisa ya? Sudah saya tampilkan di situ. Sebentar. Nah, ini angkatan, ini tahun 2016. Lama sekali. Nah, kalian dulu punya punya logo masih kayak gini. Lucu. Oke, sekarang saya mau perlihatkan dulu bagian definisi operasional variabelnya. Bentar. Nah, ini di bab 3 ya. Di bab 3 itu, ini karena penelitiannya survei, jadi dia harus bikin kuesioner kan. Nah, oke. Ini saya waktu tahun 2016. Wah, lama sekali. Tapi terus terang mahasiswa ini lulus nilainya waktu itu kalau nggak salah 86 tanpa revisi, mulai dari penulisan dan lain-lainnya tanpa revisi. Dia dapat nilai A gede ya, 86. Ini mahasiswa saya, kelas malam ini. Oke, jadi contoh nih ya, dia variabelnya adalah word of mouth menurut si Lupio Adi. Terus kemudian personal selling, mass selling, sales promotion, sama keputusan pembelian. Jadi ada X-nya ada 4. Dan indikator variabel di sini, ini tidak sembarangan dia taruh. Ya, indikator variabel yang membicarakan hal positif, merekomendasikan, memberi dorongan, ini tidak sembarangan, tetapi dia berdasarkan teori. Nah, di sini contohnya. Bentar ya, di atas ini word of mouth. Nah, word of mouth di sini. Menurut Lupio Adi, dalam Kurnia, word of mouth dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut. Bicara hal positif, ini ada dasarnya kan, rekomendasi dan seterusnya. Dan inilah yang ditulis di tabel tadi, yang digunakan untuk melakukan penulisan kuesioner.
Cek, di mana tadi? Nah ini, membicarakan hal positif, merekomendasikan, memberi dorongan. Ini kebetulan relevan semua, jadi bisa ditanyakan ke respondennya. Tapi misalnya Bu, memberi dorongan atau sorry, merekomendasikan nggak pernah Bu, nggak bisa diukur. Ya udah, berarti dihapus saja. Kita menggunakan hanya 2 indikator saja, tapi berdasarkan salah satu sumber yang kita pakai. Lalu item pernyataan di sini tidak sembarangan juga bikin item kuesioner. Ini kesalahan yang banyak saya temui di mahasiswa yang menggunakan kuesioner untuk instrumen penelitiannya. Indikatornya sudah benar, tapi pada waktu bikin pernyataan kuesioner, di kuesionernya itu tidak berdasarkan si eh, indikator tadi. Jadi membicarakan hal positif. Ini apa sih kalau menurut indikator yang kita pakai berdasarkan sumbernya tadi? Coba kita lihat di situ. Oh dia ini bolak-balik karena memang tidak bisa jadi satu. Membicarakan hal positif, mencari dari orang yang terpercaya, mengurangi kekhawatiran dan seterusnya. Inilah yang akan menjadi dasar pada waktu kita membuat item kuesioner. Ya, jadi harus hati-hati. Kenapa ini saya ulas sekarang? Karena ini adalah datamu nanti. Ini salah, maka datamu nggak ada artinya. Entah kurang, entah bias, entah salah, gitu loh. Ya, jadi itu yang mungkin dari awal saya sudah pernah memberikan informasi bahwa data atau kuesioner, kalau saya pembimbing satu, jangan sekali-sekali berani nyebar kuesioner tanpa saya setujui ACC kuesionernya. Dan untuk bimbingan kuesioner itu saya biasanya 2 kali rata-rata, nggak bisa sekali jadi. Dan kalau waktu itu ini kan belum pandemi ya, jadi untuk kuesioner saya selalu minta ketemu langsung karena harus tektokannya dengan si peneliti. Dia mungkin menuliskan, Bu, menurut saya ini sudah jelas, Bu. Menurutmu, tapi menurutku nggak jelas kalimatmu. Kalau saya sebagai respondenmu, saya nggak bisa baca ini. Saya nggak paham ini kalimatmu. Dan itu harus tektokan juga langsung sama penelitinya, sama mahasiswanya. Ya, jadi kadang-kadang membuat kuesioner itu kadang kita merasa oke, tapi belum tentu ketika kita sebarkan itu valid itu ya, atau bisa dipahami oleh yang kita gitu ya. Oke, nah kurang lebihnya itu mungkin minggu depan akan kita eh, apa ya ibaratnya akan kita bahas lebih lanjut. Tetapi mungkin yang sekarang ngerjakan ini apa namanya untuk tugasnya dosen lain, silakan diperhatikan itu. Jadi supaya tidak menimbulkan huru-hara. Oke, silakan sambil on cam saya akan screenshot terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa bersiap-siap untuk masuk kelasnya Pak Alvin ya. Nah itu Syafira ada di mana? Magang ya? Magang Ibu. Oh ya, salsa juga ya. Karunia bentar. Susu wae durung wae terus. Oke ya, saya hitung saya hitung sampai 2 sampai 3. 1 2 3. Bentar, sabar sabar sabar. Sebentar bentar. Ulangi lagi karena ini nge-lag tadi sebentar. Wait. Oke, ulangi sekali lagi. 1 2 3. Oke. Ya, baik. Jadi nanti recordnya akan saya share di e-learning dan juga mungkin akan saya share juga linknya di mana ya di mana di grup supaya nanti yang mungkin tadi sambil magang bisa tetap bisa nyimak begitu. Yang belum dapat tempat magang segera menghubungi Pak Kaprodi atau pembimbingnya masing-masing dan nanti minggu depan kita akan ketemu
eh, sekaligus saya akan informasikan pas waktu UTS kalian ngapain aja gitu ya, ibaratnya gitu. Apa yang harus kalian siapkan untuk UTS karena minggu depan minggu ke-6. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat pagi. Pagi, Ibu.